Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا نريد أن apa itu? Nun ketemu nun. Nah, نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Mad arbis. Qala Isa qala Subra nu Maryam Allahumma Rabbana marja'ilmu anzil alaina ma wajib mutasir anzil ikhfa alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan gombilah ada lam dan ro li awwalina wa akhirina wa ayatan gombi minka warzuqna wal subra wa anta khairur raziqin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian ibu, ini ayat masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Irtibat, hubungan, korelasi. Maidah ini berarti kalau dibilangnya surat Al-Maidah, nah ini baru ketemu. Surat Al-Maidah berarti bercerita tentang penolakan Allah terhadap pandangan teologinya orang-orang Nasrani. Itu nanti di qauluhu ini berikutnya di 116 qaulunya di situ. Nah, sebagai menjawab akan batalnya teori Trinitas. Jawaban tuh di 116 berikutnya. Tapi di sini adalah merupakan tantangan bagi Nabi Isa. Tantangannya apa? Nah, dia kepingin adalah bukti kuasanya Allah. Coba turunkan satu makanan, maidah. Bahkan dia bilang maidah itu untuk idan. Itu jawabannya. Idan. Itu hari itu takunu lana idan. Nah, jadi kalau dulu emang dua id ini Idul Fitri dan Idul Adha yang kita sebentar lagi itu adalah tradisi jahiliyah dulu awalnya. Jadi mereka ada di sana senang-senang, euforia yang mengandung maksiat semuanya. Itu dulu jahiliyah. Mengandung maksiat. Jadi senang-senang tapi tidak mengandung ibadah. Maka berikutnya senang-senang ini diganti ketika Islam turun ada mengganti kebiasaan syariat orang-orang jahiliyah. Maka jadi dua id.
Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi kan ada kebahagiaan juga dalam Id itu. Maka ketika dibilang kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, farhatun indal iftar. Itu. Nah, jadi kebahagiaan pertama. Nah, jadi kalau deui mang senang-senangna puasa teh di saat berbuka. Itu namanya farhatun indal iftar. Itu sudah menjadi syariat. Kan tadi untuk apa itu? Untuk kesenangan. Tapi kesenangan apa? Nah, kesenangan yang mengandung arti ibadah. Jadi kalau dari pagi kita biasa saja, apalagi lagi-lagi sedang-sedangnya lapar. Nah, ini orang kurang suka biasanya. Iya, ngomong panas, suasana, situasinya, panas segala-gala deh. Situasi, ya kurang suka kalau begitunya. Tapi kalau udah dekat-dekat asar, nah, ya karena untuk persiapan berbuka, apalagi apa saja dikumpulkan, kolak, rujak, macam-macam. Walaupun sudah minum, mah kita biasa aja ya. Tapi ini kan akan menghadapi daripada itu farhatun indal iftar, suatu kegembiraan pada saat berbuka. Itu. Dan kebahagiaan, kesenangan itu bukan hanya bahagia dan senang, tapi di situ mengandung ibadah. Mengandung ibadah. Bahkan kan kalau kita sudah masuk itu ada sesuatu yang tidak dibolehkan. Misalnya puasa, kalau sudah Id itu masuk, haram puasanya juga. Ya, nggak sunat-sunat acan. Maka ketika diawali dengan yang namanya isbat awal maupun isbat akhir, nah begitu masuk, nah kategori waktu yang dilarang untuk melaksanakan puasa. Gitu ya. Jadi ini syariat mengatur kebahagiaan tapi bernilai. Tapi tidak sebagaimana dulu kebahagiaan yang semu aja, tidak ada nilai, bahagia saja. Sebab kebahagiaan yang kayak begini itu adalah kebahagiaan yang semu. Nah, karena itu syariat datang dan mengatur supaya ada nilainya ibadah itu, maka adalah kewajiban puasa. Cuma itu diawali puasa lebih dulu. Sebab orang lain itu nggak akan ketemu ya kebahagiaan yang sebagaimana kebahagiaannya umat Islam. Ya nggak punya. Karena bagi mereka misalnya nih sebentar lagi ada Natalan. Ya, ada Natalan. Natalan ini nggak jelas. Ya, memperingati siapa Natalan itu? Yang orang bilang heboh. Ya. Memperingati siapa? Quran itu menolak semua itu. Ya. Kelahiran Isa bukan pada saat 25 Desember, bukan. Kalau mau dibilang Natal itu kan memperingati kelahiran Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lahirnya itu di Quran itu pada saat rutoban janiyah. Rutoban janiyah itu adalah korma sedang matang. Jadi kalau digedragkan begini itu berjatuhan. Itulah yang disebut dengan rutoban janiyah. Dan ini di surat ini adanya di dalam surat Al-Maidah itu. Di rutoban janiyah itu
kisaran Agustusan, bulan Agustus kalau di Quran, karena dia musim di mana sedang mengkel, sedang matang, sedang ketika digebragin itu berjatuhan, itu yang namanya korma, rutob itu korma, ya. Jadi pada saat itulah Isa itu dilahirkan, itu rutoban janiyah, itu di Quran. Rutoban itu pada musim korma matang, ya, pada masa sedang mengkel. Lamun tidak harta mah luar biasa. Padahal orang manggihan manggah anu bener-bener matang dari kubur gitu. Jadi digederakan teh pada berjatuhan. Itu korma. Nah, pada musim itulah. Nah, maka setelah dianalisa, musim itu bulan Agustus, bukan bulan Desember. Tuh. Iya. Seperti itu. Bukan bulan Desember. Bulan Agustus. Nah, sekarang mereka yang dilulukan disebut dengan Natal dan Tahun Baru, tahun barunya mungkin iya, tapi Natalnya ini ya,